Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk pokok bahasan atau mata kuliah auditing. Pada video saya kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait dengan di pokok bahasan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Apa saja sih yang nanti akan dibahas pada pokok bahasan ini? Jadi saya coba sedikit yaitu mendeskripsikan. Jadi dalam pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham itu beberapa subtopik yang nanti akan dipelajari, yang nanti akan saya sedikit sampaikan. Nanti untuk lebih jelas nanti bisa dipelajari sendiri di dalam buku. Yaitu ada 4 hal. Yang pertama yaitu terkait dengan di deskripsi modal sendiri atau owner equity concept. Itu. Yang kedua adalah di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas pemegang saham di neraca. Dan yang ketiga adalah terkait dengan di tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Dan yang keempat adalah program pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Dari sini perlu kita pahami sebenarnya apa sih itu modal sendiri. Jadi modal sendiri atau owner equity itu merupakan jumlah kumulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik. Jadi jumlah kumulatif berarti total kontribusi oleh pemilik atau yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada perusahaan sebagai suatu entitas. Selain yang diberikan, itu berarti ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan di dalam perusahaan. Jadi secara singkat, jadi owner equity itu bisa dijelaskan bahwa jumlah kumulatif kontribusi yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada perusahaan sebagai suatu entitas ditambah dengan laba yang diperoleh perusahaan yang ditahan di dalam perusahaan. Itu adalah di deskripsi untuk owner equity atau modal sendiri. Di dalam pengujian substantif terhadap modal saham ditujukan untuk apa? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Jadi bagaimana sih perusahaan itu bisa meyakinkan dapat meyakinkan. Jadi buktinya apa saja, istilahnya seperti itu terkait dengan di ekuitas pemegang saham. Yang kedua adalah membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Selain itu, yang ketiga yaitu untuk membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Dan yang keempat itu adalah untuk membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Yang kelima yaitu membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Jadi untuk mencapai tujuan itu tujuan audit itu, maka auditor akan menempuh berbagai macam prosedur terhadap ekuitas pemegang saham melalui berbagai prosedur audit melalui berbagai prosedur audit. Jadi ada prosedur audit awal dan selanjutnya. Jadi misalnya dalam prosedur audit awal itu auditor akan membuktikan keandalan saldo ekuitas pemegang saham melalui rekonsiliasi saldo ekuitas pemegang saham ke catatan akuntansi yang mendukungnya. Saldo ekuitas pemegang saham diusut ke akun modal saham
paid in capital, treasury stock, ya, saldo laba dan cadangan dalam buku besar, posting dalam pengkreditan dan pendebitan ke dalam akun-akun, ya, tersebut diusut ke jurnal penerimaan. Kemudian cek register dan jurnal umum. Kemudian prosedur yang kedua yaitu di prosedur analitik, ya. Auditor akan menghitung berbagai rasio. Jadi nilai buku saham, ya, nilai buku saham biasa, ya, return on common stockholder equity, ya, dividen payout, laba per saham atau earning per share, ya, untuk kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Misalnya rasio tahun yang lalu, rata rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Pembandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan satu peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, kemudian fluktuasi acak, ya, atau salah saji, ya. Dalam pengujian transaksi, jadi yang ketiga yaitu pengujian transaksi rinci, ya. Itu auditor memeriksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun-akun, ya, seperti modal saham, paid in capital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Di samping itu, auditor juga akan memeriksa pencatatan transaksi, pengumuman dividen, dan pembayarannya. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam pengujian terhadap akun rinci, ya. Auditor akan melakukan inspeksi yang terhadap aktiva tetap, yang memeriksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrak, serta melakukan review terhadap perhitungan depresiasi aktiva tetap. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dalam verifikasi penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca, auditor akan membandingkan penyajian ekuitas pemegang saham di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Jadi informasi mengenai hal ini, ya, itu akan diperoleh auditor dengan cara memeriksa pencatatan emisi saham, penyajian treasury stock, ya, penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit, dan memeriksa cukup atau tidaknya pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Itu adalah hal-hal ringkas terkait dengan di pokok bahasan untuk di pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Jadi salah satu yang perlu dipahami kaitan di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian ekuitas pemegang saham neraca itu diantaranya adalah modal saham. Jadi satu ada modal saham. Itu penjelasan modal saham ini harusnya lengkap terhadap akun modal saham. Harus dibuat di neraca yang dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau sebagai catatan atas laporan keuangan atau note of financial statement. Jadi informasi ini diperlukan oleh pemakai laporan keuangan. Biasanya meliputi jenis saham yang dikeluarkan, ya. Untuk saham istimewa, sifat keistimewaannya harus dipaparkan, ya. Jadi misalnya hak istimewa dalam pembagian dividen, hak istimewa dalam likuidasi perusahaan. Kemudian jumlah saham yang diizinkan untuk dikeluarkan, ya, jumlah dividen kumulatif saham istimewa, dan jumlah saham yang disediakan untuk, ya, stock option loan, ya. Kemudian prinsip akuntansi yang kedua adalah di treasury stock. Jadi treasury stock itu harus disajikan di neraca dalam kelompok modal saham. Jumlah yang disajikan itu adalah sebesar nilai cost-nya sebagai pengurang terhadap modal saham dan saldo laba. Kemudian prinsip akuntansi yang ketiga adalah di saldo laba. Jadi perubahan saldo laba dalam tahun yang diaudit disajikan di dalam laporan tersendiri yang disebut dengan laporan perubahan saldo laba, atau digabungkan dengan laporan laba rugi yang disebut dengan laporan laba rugi dan perubahan saldo laba. Jadi informasi yang bersangkutan dengan pembatasan penggunaan saldo laba ini juga harus disajikan dalam note, ya, to financial statement. Itu adalah beberapa hal yang perlu Anda pahami dan perlu, ya, Anda kaji, perlu Anda pelajari kembali terkait dengan di pokok bahasan, yaitu di pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham.
Jadi untuk lebih jelasnya silahkan untuk dibaca di materi ya, materi dan mencari referensi ya. Referensi yang saya gunakan di bukunya Auditing ya, Mulyadi untuk buku 2 edisi 6. Ya, saya cukupkan sekian ya untuk di penjelasan di video saya untuk di pokok bahasan pengujian substantif terhadap ekuitas pemegang saham. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.